untuk Minggu 9 ya, silakan diisi. Baik, Pak. Baik, yang lain minta untuk cepat bergabung ya. Kita coba mulai tepat waktu. Ini sudah 33 orang. Aduh, mendung. Sudah ada bau-bau hujan. Ini akan praktikum PISREP bukan? Apa TP2BA? Istirahat, Pak. Oke. Nanti kita ketemu di bawah ya. Mungkin di gazebo kali. Anjay, gue masih pakai nama siapa lagi nih gue?
Baik, sambil menunggu, saya buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini, saya coba ini ya, memulai. Untuk tugas ada 20-40 sih dari 2 kelas yang sudah mengumpulkan, mungkin 20-20. Ada yang sudah submit, ada yang over waktu ya, 6 hari dan lain sebagainya. Jadi banyak yang nggak masuk nih. Terima kasih yang sudah menguploadnya tepat waktu. Ya, banyak nih yang belum. Kayak Amalia Istiqomah, terus Raja Putra, Yola, Wiki. No assignment ini apakah tergabung dalam kelompok atau bagaimana ya? Pokoknya itulah. Pak, Ya, izin baik. konfirmasi. Gimana Amalia? Iya Pak, jadi kemarin itu katanya ada yang bilang kalau misalnya cukup 1 perwakilan aja Pak, makanya saya Oh nggak ya, ngumpulin. Iya, oke, berarti yang tidak upload adalah yang ikut di kelompok yang satu lagi di uploadan temannya ya. iya Pak, betul. Satu kelompok, oke. Baik. Ya, sama pada kesempatan kali ini, di hari ini kita akan juga mengerjakan seperti yang lalu, dan kemudian akan diupload juga. Ya, jadi di tugas minggu ke-9. Tugasnya apa? Tugasnya memperbaiki. Kalau yang kemarin masih mengidentifikasi, ya sekarang adalah memperbaikinya. Ya, jadi kalau tahu itu salahnya bagaimana, perbaikannya seperti apa. Ya, nanti juga diupload lagi dan kemudian dimasukkan ke LMS seperti layaknya yang minggu lalu. Tapi sebelum itu, saya akan menampilkan dulu ya yang sesuai dengan apa yang di PPKI sih, seperti apa sih, dan lain seperti itu. Jadi saya coba untuk menyampaikan dulu materinya. Ya, oke, baik. Nah, jadi di sini, ini kalau di tahun lalu adalah di minggu 12 sampai 14, jadi 3 pertemuan. Tapi kita coba dulu untuk menyampaikan ini, walaupun tidak semua, dan kalian juga sudah baca sepertinya. Nah, sudah tahu mana yang salah dan mana yang tidak. Nah, ini adalah salah satu teknik menulis karya ilmiah ya. Jadi kita mengikuti panduan yang ada, ya, sesuai dengan karya ilmiah itu hampir sama semua. Hanya saja paling formatting yang yang minor saja yang berbeda antara penggunaan titik atau koma dalam desimal dan lain sebagainya, ya, terkait dengan kutipan, bagaimana gayanya dan lain sebagainya. Itu hanya masalah style saja. Ya, tapi pada intinya adalah kita merujuk pada EYD ya, ejaan yang disempurnakan, dan kemudian tata cara penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Dulu kalian sudah dapat bahasa Indonesia kan? Nah, ini diterapkanlah di sini ya. Jadi nanti minggu depan adalah di komunikasi ilmiah lisan ya. Tapi kalau sekarang kita fokus di manuskrip skripsi. Nah, dalam penulisan nanti atau perbaikan yang akan kalian lakukan, nah ini tolong diperhatikan nih terkait dengan perhurufan ya. Ada huruf italik, mana ya, kalau misalnya pernyataan rujukan ya ada dalamnya itu dimiringkan. Terus abstrak ya, bahasa Inggris itu dimiringkan. Istilah-istilah bahasa asing jangan lupa dimiringkan. Nama Latin, genus atau spesies jangan lupa dimiringkan, dan untuk nama yang pertama keluar panjang, dan kalau untuk nama yang selanjutnya disingkat. Genusnya dikasih titik, kemudian dikasih nama spesies. Ada juga ya huruf kapital ya, awal kata dalam judul kecuali kata tugas atau sambung ya. Kata depan itu adalah kecil ya, yang lainnya besar untuk di judul, spesial di judul. Kemudian nama-nama, gelar, dan pangkat yang diikuti nama, misalnya kalau gubernur Bali, atau sungai, atau danau, itu nanti ada juga ya di bawah tuh. Ya, singkatan ya, kepanjangan itu dengan kepanjangannya dengan huruf kecil, tapi kalau singkatannya tolong huruf besar. Kemudian perujukan ilustrasi, ya contoh gambar, atau tabel, atau lampiran, satu, dan lain sebagainya, itu G-nya, T-nya, L-nya itu besar.
Kemudian kecuali apa? Nama jenis, contoh kacang Bogor, pisang Ambon, ya. Kalau nama tempat, ya danau apa, kalau ada namanya, ya Sungai Bengawan, ya misalnya itu besar. Ya danau apa, ya waduk apa, itu juga besar. Kecuali nama jenis, ya kacang Bogor, sapi Bali, Balinya kecil. Foto sinyalnya, lempar saya. Beginilah di kampus saat akan hujan. Kita lanjutkan ya, sampai sini ya. Nah, jadi kata asing dan bahasa daerah yang belum menjadi kata serapan, silakan kalian cek dulu di KBBI itu sudah sesuai dengan bahasa Indonesia atau belum. Kalau sudah menjadi serapan ya boleh berdiri, tapi kalau tidak harus miring. Contoh yaitu learning outcome, output, file, dan lain sebagainya ya. Kalau aslinya kan dokumen, kalau dokumen boleh berdiri ya. Kemudian tetapan dan peubah yang tidak diketahui dalam matematik. Kalau kalian memasukkan fungsi, ya fungsi X, Y, Z, ya L, atau simbol-simbol lain sebagainya itu menggunakan huruf kecil. Itu ya di peubah matematik. Kan ada tuh kadang-kadang rumus ya dan lain sebagainya. Kemudian pernyataan rujukan silang ya lihat pada apa kalau misalnya memang ada footnote, ada lampiran dan lain sebagainya itu juga bisa. Penekanan dalam kalimat ya, contoh itu tadi tabel 4.1 anjuran pemakaian lanjutan. Ini kalau tabel yang berlanjut maka miring ya lanjutannya. Judul buku dan terbitan berkala ya ini di pustaka ya. Ini adalah menggunakan tulisan miring. Kemudian digunakan menulis nama takson ya, taksonomi bakteri dari ordo sampai spesies. Ya Pseudomonas, ya Bacillus gitu ya, itu dituliskan dalam huruf miring. Kemudian juga nama famili, ya famili itu ditulis miring, famili genus dan spesies, virus dan sebagainya. Kemudian juga digunakan untuk menulis nama taksonomi pada tingkat genus dan tingkat di bawah genus, ya udah pasti ini ya miring, kecuali nama yang penemunya atau yang mengidentifikasinya ini tidak miring. Ini ya, bawah. Desmares 1822 ini tidak miring. Kemudian lanjut lagi kapital tadi ya. Ini setiap kata dalam judul buku, bab, dan subbab, kecuali kata tugas, dan, yang, dan ini. Ya ada berapa? 11 atau 14, saya lupa. Ya, ini tidak dikapitalkan, tapi kecil saja. Ya, dan itu yang itu tidak kapital. Ya, contoh ini penulisan pedoman penulisan kata ilmiah untuk, nah untuk kecil ya. Ini kalau bab dan subbab ya. Setiap kata dalam nama jurnal ilmiah kecuali kata tugasnya, ini judulnya ya. Contoh ini antara Karawang dan Bekasi ya, jurnal dan sebagainya, kecuali dannya kecil. Nama bangsa, bahasa, orang, agama, hari, bulan, tarikh, peristiwa, dan sebagainya yang diikuti nama orang atau tempat. Ya, orang Indonesia besar, agama Islam Islamnya besar, yang menunjukkan orang. Masehi, Hijriah, skala, ya, gerakan 30 September, agresi militer Belanda, dan sebagainya, IPB University atau lembaga, ya misalnya KKP, gitu ya, itu juga besar. Ya, ini rektor Institut Penelitian Bogor dan sebagainya. Nama-nama geografi ya,
tadi ya, pengecualian adalah nama geografi yang melekat pada nama produk. Ya tadi contoh Bika Ambon, gula Jawa, ya asinan Bogor, Bogornya karena kota, ya ini adalah huruf besar. Bakso Malang dan lain sebagainya. Nah, diikuti. Ikan dari mana misalnya. Nah, itu juga harus diikuti. Terus kemudian ini contoh-contoh ya, ini pemakaian pada nama hukum ya, kalau misalnya kalian acu gitu ya, prinsip-prinsip gitu ya, ada kalorimeter dan sebagainya. Kecuali ini contoh mesin diesel, ini diesel itu nama dagang gitu ya. Penamaan dan singkatan. Nah, ini banyak salah nih. Rancangan acak lengkapnya kecil aja. Nah, baru disingkat jadi RAL. Ini yang benar. Ini banyak sekali tadi saya juga meriksa skripsi, ini selalu salah. Nggak tahu dapat dari mana, ngopi dari mana. Itu ya. Kemudian ada juga huruf tebal, ini untuk judul dan bab, ya subbab gitu. Kalau ada huruf Yunani gitu ya, pangkat dan lain sebagainya, ini juga disesuaikan. Ya, meter satuan panjang adalah kecil. Tapi kalau liter itu L-nya besar. Ya, kalau L-nya kecil jadi apa coba? Yang tahu nggak? Satuan L kecil. Ini juga nama istilah biokimia alfa amilase, ya gamma globulin. Nah, ini ada di simbol. Silakan kalian pergunakan, ambil itu. Terus kemudian juga pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ini setelah KBBI ada ini. PUEBI. Nggak tahu, ini juga saya bingung kenapa keluar lagi yang baru. Ya, yang pasti adalah di sini menggunakan ejaan bahasa Indonesia. Ya, ini I-nya harusnya besar ini. Ejaan Indonesia. Ini juga salah nih. Ini salah, nafas tuh salah. Napas yang benar. Pasca sarjana, ya ini nyambung. Provinsi ini benar, bukan provinsi. Bukan orang Sunda asli. Ini yang benar provinsi. Ya, yang benar adalah analisis, bukan analisa. Sintesis, bukan sintesa. Ya, kompleks pakai S. Dan taksonomi pakai K, pakai S, bukan pakai X. Ya, ini sumber daya genetika. Ya. Kalau genetik itu bukan ininya, tapi yang benar adalah genetika. Ya, contoh ini peluluhan kata ya, merubah itu mengubah. Ya, R itu luluh ya. Ya, Y juga nyuluh, menyapu ya. Ini menyolok jadi mencolok ya, dan sebagainya. Kata depan dipisah ya, di dalam ini harusnya dipisah seperti ini. Di samping itu ya, kerjasama dipisah ya. Terima kasih juga harusnya dipisah. Kata yang sudah padu kecuali kata-kata yang sudah padu olahraga. Budidaya itu kalau nggak ada perikanannya itu dipisah. Tapi kalau kegiatan budidaya misalnya itu dipisah. Kegiatan budi spasi daya. Tapi kalau budidaya perairan itu disambung. Kemudian, nah ini yang tadi ya sama, ya. Ada juga yang ini, nah kalian pergi KPST, ya, itu jadi luluh. Karantina jadi mengarantinakan, ya, dan lain sebagainya, ya. Ada kolonisasi, ya, mengolonisasi yang benar. Gitu. Jadi sebenarnya ada di KBBI semua nih, ya kata depan, ya, ini udah tadi. Tanda titik ya, ini untuk memisahkan jam dan menit, tanda desimal. Nah, ini, tapi kita pergunakanlah koma. Dikecualikan, ada beberapa yang dikecualikan. Saya yang tidak setuju menggunakan kata titik, karena nanti untuk ribuan gimana? Gitu. Jadi, kalau saya tetap mengikuti adalah kalau 1000 itu 1.000. Tapi kalau misalnya 1000,5 berarti 1.000,5. Ya sebenarnya nggak masalah sih, tinggal konsisten aja. Kalaupun mau pakai titik, it's okay ya. Tapi saya lebih suka menggunakan koma. Ya, karena memang dibacanya juga desimal itu adalah 2,5 bukan 2.5. Ya dibacanya adalah 2,5 seperti itu. Terus ada tanda titik koma ya, pemisah nama pengarang dan pengacu majemuk ini kalau ada di pustaka. Ya, tanda hubung. Nah, ini untuk misalnya ke 21 se-Indonesia ini menggunakan yang pendek.
Tapi kalau tanda pisah berupa kisaran angka 15 sampai 20 ini pakai yang panjang. Ada di insert simbol. Ya. Seperti itu. Ya. Kecuali nama-nama yang lain seperti ini. Ya, tidak digunakan bersama kata dari 15 sampai 20 tidak. Ya, tapi langsung kisarannya aja. Ya. Tanda kurung, ya ini biasa ya, setelah kepanjangan atau kemudian yang pertama ya, selanjutnya menggunakan singkatannya. Garis miring ini bilangan pecahan atau pengganti tiap atau per. Ya, kalau memang mau kasih tanda titik terus kemudian liter -1, it's okay. Ya, yang penting konsisten. Nah, ini ya, tadi ya contohnya, ini pemisah jam dan menit misalnya. Nah, ini yang benar adalah 13.30. Tanda desimal, nah, ini saya nggak setuju nih. Saya benar ini tanda desimal ini yang benar seperti ini. Ya, ini salah kalau pakai titik. Ini masih dibintangin, jadi masih rancu. Tapi saya mengikuti yang ini. Ya, di belakang angka atau huruf terakhir dalam satu bagan. Nah, ini contoh ya kalau ada, jadi harusnya kalau mau seperti ini jadi membingungkan kalau bagi saya. Ya, tapi pakai titik, koma. Pemisah bilangan ribuan, nah ini contoh ya 1000 ini kalau ini di sini kalau 1990 kalau tahun ya nggak usah pakai titik, ya seperti itu. Memisahkan nama, nah ini gelar profesor titik doktor titik spasi ya jangan lupa dikasih spasi tidak nyambung, ya kemudian pemisah nilai uang, ya nah ini yang benar 10.000,00,00. Nah inilah kalau saya lebih mengikuti yang itu. Tanda titik terangkat ya ada di atas ini untuk penulisan gugus senyawa kimia gitu ya. Ini yang ada di atas, ini ada juga di simbol bisa dipakai. Kemudian pengganti tanda kali ini ya. Tanda X ini ada juga, ini ada di simbol ya. Bukan pakai tanda huruf X, tapi ada juga di simbol. Bisa kalian pakai. Nah, frase ya tidak baku terdiri dari, ya, yang benar adalah terdiri atas. Bertujuan untuk tidak ada. Penelitian ini bertujuan bla 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 bla. Nggak usah pakai untuk katanya. Ya, antara X dan Y ya, bukan dengan ya. Kalau dibandingkan harus ada kata dengan. Ya, disebabkan oleh dalam rangka titik-titik. Ya, contoh batuan ialah ya, pakai kata yang ini. Jika atau bila, koma, nah ini kasih koma baru kalimatnya. Ya. Meskipun titik-titik-titik, koma, titik-titik-titik, tak usah pakai tetapi. Ya, baik maupun, ya bukan pakai ataupun, ya dan lain sebagainya. Ya, ini sama-sama belajar kadang-kadang juga lupa, jadi nanti pasti diperbaiki. Kemudian ya ini kesetaraan kalimat ya, perpaduan di kalimat ditulis pada awal kalimat dan lain sebagainya ya. Ini kata rangkainya selanjutnya koma misalnya atau selanjutnya apa? Sebaliknya koma akan tetapi dalam hal yang sama ini untuk di paragraf biasanya paragraf selanjutnya setelah menyambungkan dari bagian yang atas. Ini untuk metode misalnya sesudah itu ya dan sebagainya. Lambang bilangan ya tidak boleh di awal kalimat. Ya, ingat tidak boleh angka 2 itu, tapi harus 2. Ya, atau disimpan di tengah saja biar lebih aman. Menyebutkan bilangan di awal kalimatnya nggak boleh, harus dieja sini 10, 2, 5 dan kemudian menyebutkan bilangan di bawah 10 harus dieja. Jadi 1 sampai 10 itu harus ditulis hurufnya, mau di tengah juga. Kecuali sudah sekitar 3 angka ini, 125 juta ini bisa ditulis seperti ini. Numerik dan satuan berjarak 1 spasi, jadi dikasih spasi tidak nyambung. 125 meter, gitu, tapi dikasih spasi dulu. Ini berlaku sebelum sesudah simbol operator matematik. Ya, juga penulisan simbol operator untuk bilangan positif dan negatif dan galat tidak berjarak. Jadi nyambung.
20,05 plus minus ya, plus minus 1,07 misal. Enggak di spasi. Ya. Tabel jika peubah lebih dari 2 dengan satuan yang berbeda mengutamakan tempatan nilai numerik, informasi rumit atau bentuk teks. Jadi tidak sembarangan sebenarnya bikin tabel. Harus minimal kolomnya ada 2. Ya, kalau harus lebih dari 2, 3 misalnya. Boleh bikin tabel, tapi kalau cuma 2 jangan. Ya, bisa dinarasikan saja. Kemudian gambar ya dan sebagainya. Ilustrasi gambar ya, jika hubungan antar peubah penting ya, informasi disajikan dalam tabel. Nah, kalau ada nih kadang-kadang ada bikin tabel, bikin juga gambar. Jadi tabel ini dikonversi ke gambar, grafik misalnya. Dua-duanya ditampilkan, nggak usah. Salah satu aja. Mana yang paling informatif, yang paling mudah dibaca. Ya, ini contoh ilustrasi gambar itu bisa kurva, histogram, bar chart, ya. Data kontinu, ya, interval atau klasifikasi kategorial. Diagram lingkaran menyajikan data komposisi dengan berbagai kategori, dan kemudian foto gambaran konkret dari hasil penelitian, dilengkapi dengan skala. Ya, jadi harus ada skalanya di dalam si gambar. Mau ntar garis gitu doang, ya ada tulisannya misalnya skalanya berapa, atau nanti garis itu dijabarkan di dalam tulisan bawahnya atau keterangan. Grafik ya, grafiknya tanpa frame. Ya, jadi hanya isinya saja. Pada garis mendatar sumbu X dan vertikal sumbu Y dilengkapi nama variabel dan satuan. Jadi ada variabelnya apa? Tahun. Kalau tahun nggak ada satuannya ya. Tapi kalau panjang misalnya dalam kurung meter, M gitu. Ya, satuan misalnya di sini persentase dalam tanda kurung persen. Ya, di sumbu X misalnya. Diberi marka dan angka. Ya, jadi stick note-nya keluar ya untuk yang sumbu Y atau sumbu X. Posisinya di mana? Ya, sesuai dengan titiknya. Ya. Jika kisaran nilai lebar menggunakan sumbu tanda sinambungan, kalau misalnya terlalu jauh dari 0 sampai ternyata datanya 1000. Ya, berarti kasih tanda sinambung. Ya, mulainya dari misalnya berapa 90 sampai 100. Kalau nilainya di antara itu. Ya, supaya lebih jelas. Tidak perlu grade line pada medan grafik. Ya, gunakan lambang gambar dengan kategori yang berbeda. Contoh, kalau kita menulis dengan tidak warna-warni, pergunakanlah yang menggunakan simbol berbeda. Bisa kotak, wajib, ya dan lain sebagainya. Tapi kalau menulisnya menggunakan berwarna, mau dicetak warna, silahkan menggunakan yang sama tapi berbeda warna. Ya. Itu. Kemudian tidak perlu dicantumkan dalam daftar gambar. Tampilan ukuran keragaman simpangan baku galat ya, berupa garis vertikal pada rata ya, dan tanda huruf untuk uji perbandingan statistik. Jadi boleh dikasih garis, misalnya untuk tanda deviasi dikasih angkanya, ditambahkan huruf untuk menandakan ini perbedaan secara statistik. Ya, kalau ini juga saya sampaikan boleh anatomi skripsi ya tambahan. Ini panduan 2020 ada 3 bagian ya. Jadi kalau tadi aturan-aturannya nanti kalian membuat proposal sebenarnya harusnya ini saya harusnya sampaikan di praktikum ya, nggak apa-apa lah sini orangnya juga sama. Jadi ada 3 bagian, bagian awal, utama dan akhir. Ya di khususnya pembuka ya ada halaman sampul, judul, pernyataan, abstrak dan sebagainya. Ini semua ada di format. Jadi kalian tinggal ikuti saja. Ya, tidak perlu ditambahkan atau dikurangi. Ya, dikurangi boleh kalau memang tidak penting. Ya. Tubuh tulisan ini yang sebenarnya adalah utama dalam menuliskan skripsi ya, dari mulai pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan saran, kesimpulan dan penutup, saran, bila ada, daftar pustaka. Jadi tidak semua penelitian harus ada kesimpulan. Ya, kalau memang kita tidak bisa menyimpulkan atau belum cukup data menyimpulkan, tulis saja penutup. Ya, kemarin ada tuh penelitian yang memang ini sepertinya belum bisa menjadi kesimpulan. Jadi tulis saja penutup. Nah, ini panduan ya, latar belakang, ya, perumusan dan pendekatan masalah, ya kalian sedang buat, ya, khususnya di praktikum. Ya,
tujuan, ya, ini menguraikan. Ini gunakan kata-kata ini yang bisa diukur. Menguraikan, menerangkan, menguji, membuktikan, menerapkan suatu gejala, konsep atau dugaan, dan bahkan membuat suatu prototipe misalnya. Pembuatan prototipe bla 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 bla. Tuh kemarin ada yang PKM ya buat prototipe dan sebagainya. Nah, untuk kata mengetahui ini tidak layak digunakan. Jadi nggak usah digunakan mengetahui pengaruh pada baiknya tidak. Ya. Tujuan penelitian tidak perlu merupakan subbab tersendiri, bisa masuk ke dalam pendahuluan di akhir kalimat. Metode ada tempat dan waktu, ya, bisa juga di prakata atau kata pengantar. Bahan dan alat dimasukkan ke dalam prosedur, ini juga bisa, ya nggak usah dipisah. Kemarin masih banyak yang dipisah ya, bahan apa, alat apa, tapi langsung dimasukkan ke dalam prosedur saja. Itu lebih ringkas dan bisa meminimalisir galat gitu. Kemudian sumber bahan dapat ditulis sepanjang hal itu sangat spesifik. Misalnya kalian pergunakan sesuatu yang spesifik, itu boleh dituliskan. Misalnya tepung kedelai, yang di kedelainya dari mana, imporkah, dijemur sampai kadar air berapa, digiling dengan menggunakan size berapa, dan lain sebagainya. Penyebutan nama pembuat atau tipe alat dimasukkan untuk menunjukkan kecanggihan atau ketelitian alat. Contoh misalnya kita menggunakan spektrofotometer, mereknya apa, tipenya apa, boleh dimasukkan supaya itu ketahuan itu tahun jebot atau yang baru. Dan kemudian ketelitiannya berapa. Ya, kegiatan dilakukan ditulis sesuai dengan urutan pengoperasiannya dengan menggunakan kalimat pasif ya. Ingat kalimat pasif dan bukan kalimat perintah. Ya, ini contoh pernyataan timbang ikan sesudah dikeringkan. Ini adalah kalimat perintah. Sebaiknya ditulis ikan dikeringkan lalu ditimbang. Ya. Kalau timbang ikan sesudah dikeringkan itu seperti layaknya perintah. Tapi kalau ditulis ikan dikeringkan lalu ditimbang, untuk ya udah cukup di situ. Dengan menggunakan misalnya timbangan dengan ketelitian 2 desimal, misalnya merek acis atau apa itu tipe ini sehingga ketahuan. Hasil yang diperoleh ditafsirkan atau diinterpretasikan karena belum ya kalian tidak menggunakan hasil ya di proposal hanya sampai di metode. Jadi di sini nanti untuk pengetahuan saja saat kalian nanti menulis ya setidaknya dalam membuat laporan atau ada bikin PKM dan lain sebagainya kan akan menulis seperti ini ya. Ditafsirkan dan interpretasikan dengan memperhatikan dan menyesuaikan dengan masalah atau hipotesis yang diungkapkan dalam pendahuluan. Hasil dapat disatukan dengan pembahasan dalam satu bab. Ya, bisa hasil dan pembahasan itu jadi satu boleh, mau dipisah juga boleh. Nah, pemisahan ini sangat bergantung pada keadaan data dan kedalaman pembahasan. Kemudian pembahasan merupakan tempat penulis mengemukakan pendapat dan argumen. Jadi pendapat kalian boleh, jangan isinya itu pustaka semua, pendapat kalian nggak ada, ya salah itu. Jadi harus ada pendapat kalian setelah dari penelitian itu. Jangan pembahasan itu isinya pustaka semua, tinjauan pustaka yang dipindah ke pembahasan, tidak. Tapi hasil dari penelitian kalian dibahas. Oh ternyata halnya ini adalah yang baru. Ternyata kalau ikan nila dikasih saponin dalam 5 menit mati dengan dosis misalnya 20 ml per liter. Nah, ternyata dalam 5 menit langsung mati. Ya, seperti itu. Ya. Memisahkan atau menggabungkan hasil, ini ya tadi ya, pembahasan merupakan tempat penulis mengumpulkan pendapat dan argumen. Jangan lupa, ini argumen kalian perlu. Nanti kalau kalian nggak ada argumen di situ, skripsi kalian nggak bisa disitir. Ya, sitir itu dijadikan referensi. Nggak ada nanti Edison 2023 misalnya orang Edison nggak ngomong apa-apa ya, atau Mubarak ya 2022 misalnya menyatakan bahwa ikan nila enak rasanya misalnya. Kalau dia nggak menyatakan itu dalam tulisan atau itu adalah kalimat asli dia, argumen dia dalam hasil penelitian, nggak bisa. Ya, pendapat orang lain
yang telah diringkas dalam pendahuluan tidak perlu diulang. Jadi tidak boleh ada duplikasi. Kalau kalian sudah mengambil dari pustaka, misalnya di tinjauan pendahuluan itu sudah ada dibahas, ya nggak usah ditampilkan lagi. Ya, hasil yang diulas apakah memenuhi tujuan penelitian. Ya, dan juga pustaka itu yang relevan ya. Kalau nggak nyambung-nyambung, ngapain dimasukin, nggak usah. Ya, temuan penelitian ini dihubungkan dengan hasil penelitian sebelumnya dengan jalan menunjukkan persamaan dan membahas perbedaan. Ya, contoh penelitian ini memperkuat kesimpulan dari Sri 1995. Atau hasil penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh ini pada tahun sekian. Ya, gitu. Nah, arti temuan perlu dijelaskan dalam memperluas cakrawala ilmu dan teknologi dengan cara mengekstrapolasi hasil, memberikan implikasi pada penerapannya, termasuk pula segi lain yang memerlukan kajian lebih lanjut. Kesimpulan, ya, kesimpulan memuat ringkasan hasil penelitian dan jawaban atas tujuan. Jadi kesimpulan itu menjawab tujuan. Kalau kalian bingung bikin kesimpulan, baca tujuannya apa atau hipotesisnya apa. Ya, terima atau tolak hipotesisnya. Ya, dan kemudian jadi kesimpulan beda dengan abstrak. Kalau abstrak itu rangkaian kalimat yang terkesan terpotong-potong dari pendahuluan ada, terus kemudian masuk ke metode atau ke tujuan dulu, ke metode, ke hasil, baru ke kesimpulan. Ya, atau sepotong dari kesimpulan. Ya, jadi beda kalau abstrak itu. Kesimpulan disusun sedemikian rupa agar tidak ditafsirkan lain, jadi harus benar-benar jelas. Bila ada saran, judul bab terakhir dapat diubah menjadi kesimpulan dan saran, tapi kalau nggak ada saran, ya udah, kesimpulan aja. Ya, saran itu apa? Future work, ya, yang berisi hal yang perlu dikerjakan pada penelitian selanjutnya. Ya, uraiannya meliputi kelemahan atau kekurangan penelitian yang sedang dilakukan. Ya, dan hal-hal yang perlu dilengkapi dan disempurnakan pada tahap berikutnya. Sehingga kalau kalian membaca skripsi, ya punya kakak kelasnya atau nanti adik kelas kamu melihat skripsimu, ya masih ada gap, misalnya masih ada celah belum selesai, nah, bisa dilanjutkan oleh adik kelasnya dengan mengidentifikasi di kesimpulan. Kemudian nulis daftar pustaka, ya ini kalau ini aturannya memenuhi kriteria relevan, mutakhir, dan dapat dipercaya. Nah, dapat dipercaya ini gimana? Kredibel, ya kalau bisa jurnal-jurnalnya, ya kalau kalian anak IPB minimal mengacu pada jurnal Aquaculture Indonesia, ya punya kita. Kalau nggak dari situ, dari luar negeri, ya tapi luar negeri pun jangan yang predatory. Ya, ada juga yang predatory, yang ecek-ecek itu cuma ditranslate tuh diupload. Ya enggak. Ya, dan jumlahnya juga harus cukup. Ya, laporan akhir itu 15. Ini untuk D3, skripsi 20 tuh. Tesis 40 dan disertasi minimal 50. Bayangkan, berarti kalian minimal harus membaca 50. Ini sudah hasil seleksi. Ya. Acuan yang digunakan harus relevan dengan topik penelitian, terutama yang terbit dalam 1 sampai 10 tahun terakhir. Nah, biasanya 80% harus update, ya, up to date, yang baru. Yang 20% boleh. Contoh ajuan yang kredibel adalah artikel dalam jurnal ilmiah tadi, buku, monograf, paten, atau makalah ilmiah yang sudah teruji oleh komunitas akademik. Ya, sumber pustaka semua diacu, ya, dituliskan dalam daftar pustaka. Jangan sampai ada yang terlewat, ya, karena itu pelanggaran. Ya, bahan acuan tidak diterbitkan dan tidak dapat diperoleh dari kepustakaan atau aksesnya dituliskan termasuk komunikasi pribadi hanya dicantumkan dalam teks, di daftar pustaka nggak ada. Ya, nggak usah. Misalnya kalian wawancara mendapat informasi dari seseorang, itu boleh dimasukkan dalam badan tulisan tapi tidak di dalam daftar pustaka. Pencantuman pustaka dimaksudkan untuk memberikan penghargaan dan pengakuan atas karya yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan pencantuman pendapat orang lain tanpa mengacu sumber dapat digolong sebagai plagiarisme. Itu bukan tulisan kalian, itu bukan omongan kalian, tapi kok kalian tuliskan. Bagian akhir ini lampiran. Ya, kalau ada lampiran, di badan tulisan harus diacu. Nah, di tulisan adalah lihat lampiran 1. Nah, bikin lampirannya. Tapi kalau ada lampirannya nggak ada di badan tulisan, buat apa? Ya, tapi harus ada dijelaskan bahwa oh ini dibutuhkan di dalam badan tulisan. Nah, seperti itu. Riwayat hidup, ini nantilah kalian buat, ya nggak usah nulis-nulis pacar lah di sini, karena nanti kalau habis nulis skripsi terus putus, banyak ceritanya di TikTok dirobek sama istrinya, ya atau sama suaminya nanti, nggak enak dilihat.
Ya, seperti itu. Yang wajar-wajar saja. Ini tips menulis, nanti ajalah di praktikum, karena waktu hari ini pendek. Ya, baik, sampai sini ada pertanyaan dulu. Jadi tugasnya adalah melanjutkan yang kemarin. Kemarin sudah mengidentifikasi, sekarang silakan diperbaiki. Ya, jadi Zoom-nya akan saya tutup saja nanti setelah ini. Jadi silakan mengerjakan. Ya, dikumpulkannya hari ini jam 20, sebelum jam 24. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan. Pak, mau nanya, Pak. Ya. Ya kan kemarin kan kita kan di komentar untuk perbaikannya gimana. Berarti sekarang yang di komentar itu kita jadiin yang benarnya gitu ya, Pak? Ya, betul. Di filenya. Oh, oke. Ya, kan sebenarnya sudah, kalau kemarin sudah dibenerin langsung bahkan, atau ya kemarin sudah diidentifikasi, benerinnya gini. Nah, dicek lagi sekarang, diperbaiki tulisannya ya dengan menggunakan trace change. Jadi yang diperbaiki ketahuan ya. Oke. Jangan Berarti lupa. dalam formatnya Word, tetap Word ya, Pak? Ya, tetap Word. Jadi ketahuan. Kita bisa melihat ini siapa yang memperbaiki dan lain sebagainya. Oke. Seperti Makasih, itu. Pak. Ya. Jadi dari yang sudah diidentifikasi kemarin ini salah, silahkan perbaiki. Dan nanti diperiksa oleh Bu Juli, karena Bu Juli yang punya jumlahnya. Saya juga bisa sih nanti dikasih tahu ini salah, bisa ketahuan. Ya, dari tulisan itu ada berapa jumlah kesalahan dan berapa yang diperbaiki itu bisa terhitung. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kalian mengerjakan? Ada 1 jam nih sementara. Izin bertanya, Pak. Ya, Ridho, silakan. Untuk hasil dan pembahasan itu kan bisa digabung atau dipisah, Pak. Nah, maksudnya dipisah itu apakah dijadikan subbab yang terpisah atau dijadiin bab yang beda, Pak? Ya, kalau babnya satu, hasil dan pembahasan. Tapi dibuat subbab. Hasil dan pembahasan bisa 4, bab 4, hasil dan pembahasan. 4.1 hasil. Kalian interpretasikan dulu hasilnya apa gitu. Nah, baru kemudian di subbab yang kedua 4.2 pembahasan. Kalian membahas benar-benar data yang kalian dapatkan, bandingkan dengan pustaka yang ada, penelitian-penelitian sebelumnya dan lain sebagainya. Ini tuh. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Pak, izin bertanya untuk memastikan pengumpulannya itu berarti nanti perorangan atau per kelompok ya, Pak? Per kelompok, ini masih kelompok katanya. Kalian katanya pengennya kelompok. Oke, berarti 1 orang yang Orang mengumpulkan. aja perwakilan dari 1 kelompok, tapi kan di file-nya ada namanya kan? Iya, ada, Pak. Oke. Baik, terima kasih, Pak. Ya, ada lagi? Ada lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan ya perkuliahan sampai di sini. Jangan lupa absen. Absen. Ya, lakukan presensi. Jangan sampai lupa. Saya cukupkan kalau gitu. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Selamat memperbaiki. Waktunya sampai ntar malam. Ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.